Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini ada satu tutorial yang durasinya lumayan panjang nih. Siapkan kuota juga waktunya ya. Kita akan melihat dengan tema uniform ini, seragam perawat, dan memang request dari yang order ingin aksesorisnya serba hijau seperti ini nih. Covernya saya masih setia pakai teknik buttercream steam. Untuk dekorasinya pakai fondan semuanya ya di bagian atasnya nih. Untuk kalian yang ingin bisa mendekor tat model ini, jangan dilewatkan ya, disimak videonya, jangan di skip. Untuk yang pertama kita pengolasan base cake dulu. Kalian menggunakan brownies ukuran 18 cm, bentuknya persegi seperti ini. Dan memang dalam pengcoveran bentuk kotak ini lebih susah ya daripada bentuk bulat. Kalau saya boleh milih enak sih kalau kita mengcover yang bentuk bulat saja ya. Tapi berhubung ini adalah model seragam dan butuh base cake yang bentuknya seperti ini, kotak ya. Jadi kita harus mengcovernya bener-bener dibikin sehalus mungkin. Soalnya kita pakai teknik buttercream steam ya. Jadi memang membutuhkan dasaran yang halus mulus biar nanti proses penyiraman buttercreamnya bisa lancar nih. Agar pisau olesnya licin digunakan untuk mengoles-oles seperti ini, jangan lupa selalu bersanding dengan kompor agar lebih mudah ya. Untuk kondisi buttercream juga perlu diperhatikan, apalagi kalau mendekor pas pagi hari, ini kan teksturnya agak padat ya. Kalian bisa steam sebentar biar agak lunak, terus waktu mengoleskannya seperti ini juga tidak tersendat-sendat ya. Oke, untuk sudut-sudutnya seperti ini, baik sudut yang atas atau sudut yang samping ya, di keempat siku-sikunya ini dicoba lebih dirapikan, dibikin melengkung ya. Karena buttercream steam itu paling susah ketemu dengan sudut yang lancip. Otomatis nanti mengalirnya kan menyesuaikan dengan ini nih sudut yang dilalui. Kalau dibuat melengkung dan halus ini pojok-pojokannya, nanti hasilnya akan lebih rapi dan lebih mulus nih. Kalau sudah selesai pengcoveran dasarnya, kita siapkan ya memanaskan buttercreamnya. Ini namanya teknik buttercream steam, membuat buttercream yang agak padat nih dengan wujud semula ya, kita bikin agak cair biar nanti mudah diguyurkan di atas cake. Caranya seperti ini, siapkan 2 panci, kita steam ya. Panci yang bawah diisi dengan air, terus yang atas diisi dengan buttercream seperti ini nih. Pakai api kecil saja, soalnya kalau kita mencairkan buttercream dengan warna putih ini biasanya rawan berubah warna. Ini karena apinya terlalu besar, jadi bagian pinggir pancinya ini agak gosong. Nanti kalau ikut teraduk, jadi warna buttercreamnya ini ikut bagian yang gosong tadi ya, bagian dari pancinya, dan warnanya tidak akan putih lagi tapi jadi krem. Jadi kalau mencairkan buttercream warna putih pakai api kecil saja ya untuk menghindari hal semacam itu. Kalau udah dapatkan keenceran yang pas, kita menentukan tingkat kekentalannya di bawah saja biar tidak kebablasan ya. Sambil diaduk-aduk, sambil kita merasakan ini sekiranya udah cukup kental atau enggak sih, atau memang terlalu cair. Nah, untuk mendapatkan feeling seperti itu memang butuh latihan yang terus menerus, gak cuma sekali dua kali. Kita bisa mengolah perasaan ya. Untuk menentukan tingkat keenceran memang harus butuh latihan yang gak sekali dua kali sih, harus terus menerus seperti itu ya biar mendapatkan feel yang tepat. Kalau sudah selesai disiramkan seperti ini ya, kita fokus dengan bagian siku-sikunya. Ini bagian yang paling susah sih menurut saya ya. Kalau ada yang masih bolong-bolong di sebelah bawah seperti ini, cukup diisi, disemprotkan dengan sisa buttercream yang masih ada di plastik. Oke, caranya seperti ini nih. Untuk buttercream yang masih ada di bawah yang belepotan seperti ini, bisa dibersihkan ya dengan menggunakan spatula plastik. Nanti kita akan menghaluskan sisi bagian bawah, jangan khawatir ya. Untuk sisa buttercream yang tersisa ini bisa kalian pakai ya untuk mendekor kembali, jangan dibuang. Ini bisa dipakai lagi kok, nanti untuk pendekoran selanjutnya bisa digunakan untuk mengoles lagi ya. Cara merapikan bagian bawah dengan menggunakan spatula yang sudah dipanasi dengan api kompor, cukup menyentuh bagian bawah saja. Ingat jangan sampai menggores bagian atas ya. Kita cukup merapikan perpotongan antara polesan bagian bawah yang dekat dengan tatakan nih. Kalau udah selesai menghaluskan bagian bawahnya, kita lap tatakan tatnya biar lebih bersih, biar lebih rapi, dan kita masuk di tahap pendekoran selanjutnya. Kita sisihkan dulu untuk base cake-nya tadi ya. Sekarang kita bikin kerah seragam memakai 2 warna, yang warna luarnya pakai putih dan nanti warna dalamnya pakai hijau sesuai request yang order nih. Gilas fondant warna putih,
dengan bentuk persegi panjang seperti ini, lebarnya 6 cm ya. Dari lebar 6 cm ini ditekuk menjadi 2 seperti ini biar lebih tebal ya, nanti berdirinya dipotong. Kalau udah ditekukkan nanti lebarnya jadi 3 cm kan. Disisihkan dulu, dan untuk panjangnya ini menyesuaikan base cake yang kalian pakai ya. Soalnya tadi saya mengukur cuma lebarnya saja. Oke. Untuk yang hijau kerah bagian dalam ini dibikin lebar 2 cm saja. Oke, jadi kan tadi yang putih jadinya lebarnya 3 cm kan, dari bagian 6 cm tadi yang ditekuk, terus yang bagian hijau ini 2 cm saja. Ini nanti ditumpuk di bagian atasnya seperti ini ya, untuk memberikan ini gradasi warna ya. Luarnya putih dan dalamnya hijau seperti ini. Kenapa dibikin cuma 2 cm? Biar bagian atasnya ini, bagian putihnya ini tetap terlihat. Oke, untuk sudut-sudutnya, sudut kerah ya dibikin melengkung seperti ini, bagian kanan kirinya ya. Oke, kayak gini. Terus dilingkarkan antara sudut yang satu dengan sudut yang lain ini disatukan dan membentuk kerah ya, dan dipasang di atasnya tadi ya, membentuk kerah yang berdiri atau kerah Shanghai mungkin ya orang kalau bilangnya seperti itu. Terus kita bikin ini nih semacam aksesoris untuk samping-samping kancingnya dari atas sampai ke bawah. Dan untuk model kancingnya kita bikin kayak gini, bulatan yang dipipihkan. Dan untuk efek lubang-lubangnya menggunakan fondant tools bisa, atau pakai tusuk gigi. Kita bikin ini 4 tusukan ya, menyerupai lubang kancing seperti ini. Bikin 4 kancing saja dan diletakkan seperti ini. Diatur jaraknya jangan terlalu mepet ya. Kalau udah terpasang kancing-kancingnya, sekarang kita menutup bagian bawah dengan menggunakan fondant warna putih, bikin persegi panjang seperti ini nih. Ini fungsinya agar bagian bawahnya itu lebih rapi dan polesan bakrimnya tidak terlihat ya, bisa ditutup dengan fondant seperti ini nih. Bikin 2, ini ukurannya sekitar 1,5 cm saja ya. Bikin persegi panjang seperti ini dan dilingkarkan seperti ini di sepanjang cake ya, menyeluruh depan, belakang, samping-sampingnya juga. Nah, biar tampak rapi seperti ini nih. Untuk langkah selanjutnya kita membuat stetoskop ya, dari 2 warna, warna hitam yang lebih pekat sama warna abu-abu, biar nanti ada gradasi warnanya ya. Bikin ulir panjang dengan menggunakan warna hitam dulu seperti ini, lalu bikin bulatan. Ini nanti yang akan digunakan untuk mengecek detak jantung ya. Bahasanya apa sih ya, kurang lebihnya seperti itu. Detak nadi juga bisa. Nah, dibikin pipih seperti ini ya, warna abu-abunya, lalu ditimpa dengan warna hitam di bagian atasnya. Ini diameternya lebih kecil ya, seperti ini. Berhubung waktu saya bikin tutorial ini hujan, jadi secara otomatis fondantnya agak lengket, jadi tidak perlu dioles-oles air ya. Nanti kita hanya membutuhkan olesan sedikit saja sih kalau memang kondisi fondantnya agak kering ya. Tapi kalau udah berhubung lengket seperti ini, cukup ditempelkan aja, udah lumayan kok, lumayan kuat, gak akan lepas ya. Disisihkan dulu untuk bagian yang bulat-bulat seperti ini. Sekarang kita bikin bagian yang samping menggunakan fondant warna hitam juga, bikin lengkungan kecil seperti ini ya. Terus disambung dengan ulir yang agak panjang dari fondant warna abu-abu. Diperhatikan ya videonya biar lebih jelas nih, biar bisa membayangkan oh caranya seperti ini ya. Kadang juga kerepotan sih bikin narasinya seperti ini. Terus untuk ujungnya juga dikasih bulatan kecil-kecil, ini yang akan dimasukkan ke dalam lubang telinga seperti itu ya. Dilingkarkan ini melewati belakang kerah. Terus untuk samping-sampingnya posisinya seperti ini nih, sama seperti yang biasa kita lihat ketika dokter sama perawat ya, atau bidan yang biasa mengalungkan stetoskop di lehernya. Nah, bayangannya seperti itu nih kalau bikin tat seperti ini. Sekarang kita bikin figurin perawat dengan warna baju yang sama, inginnya hijau requestnya ya. Kita bikin pola kaki seperti ini. Terus untuk roknya kita ukur dengan menggunakan pola kaki tadi ya, biar nanti besarnya bisa sama, nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek. Terus untuk bagian atas bawahnya dikasih sedikit sisa seperti ini, biar bisa ditekuk di bagian belakangnya ya. Untuk motif roknya bisa menggunakan ujung cutter, dibikin geratan-geratan ya, semacam garis-garis seperti ini. Lalu ini diselimutkan di atasnya. Untuk bagian samping-sampingnya
agar lebih rapi bisa ditekuk di bagian belakang seperti ini menyerupai rok ya. Oke, kayak gini. Disisihkan dulu, sekarang kita membuat bentuk badannya. Dengan menggunakan fondan warna putih seperti ini dibikin agak simpel saja ya. Soalnya nanti bentuk jilbabnya agak lebar, jadi bulatan badannya cukup polos-polos saja seperti ini. Disambungkan di atasnya, sekarang membuat bagian tangan nih dari fondan warna putih juga. Terus untuk bagian tangannya dengan menggunakan fondan warna kulit, dibikin bulatan kecil, dipipihkan dan menggunakan ujung cutter kita membentuk motif-motif jari. Bagian ujungnya coba diruncingkan, ini nanti digunakan untuk memasukkan di dalam lubangnya. Oke, bisa menggunakan bantuan sedikit air ya kalau kondisi fondannya udah mulai kering. Terus diletakkan dengan posisi seperti ini nih. Ini pose sopan ya, jadi nanti letak tangannya cukup menyentuh rok saja kayak gini ya. Duduknya santai aja. Oke, udah selesai. Sekarang membentuk model jilbabnya agak panjang seperti ini, bikin persegi panjang saja. Ini semacam kayak model pasmina ya, pasmina yang menutup hampir seluruh dadanya. Jadi fondan putih ini dipotong agak panjang saja ya, biar nanti bisa dilingkarkan dari depan sampai ke belakang. Oke, caranya simpel saja. Mulai dari bagian depan dulu di sisi pinggirnya ya. Terus untuk perpotongannya nanti akan jatuh di bagian lengan. Nah, jadinya seperti ini nih. Untuk model jilbabnya sebenarnya bisa dikreasi sendiri sih, sesuai dengan selera kalian ya. Ingin dibentuk segitiga bagian depannya atau dibikin melengkung ya. Di samping pundak-pundaknya sih nggak apa-apa ya, tergantung dari selera kalian ya. Kalau kita bikin tat sih biasanya bisa dimodif sendiri ya, sesuai yang kita inginkan. Oke. Sekarang kita membentuk model kepala. Kepala dibikin bulatan agak lonjong seperti ini, dan untuk inner jilbabnya pakai fondan warna hitam, terus ditutupkan di bagian kening seperti ini ya. Kalau tanpa inner juga bisa, tapi saya kebiasaan pakai inner sih biar bagus ya, ada gradasi warnanya, juga keningnya bisa lebih tertutup seperti itu ya. Sekarang kita bikin jilbabnya dari setengah lingkaran seperti ini. Nah, untuk posisi inner jilbabnya ini dilihatkan sedikit ya, jangan ditutup semua, biar lebih cantik nih tampilan mukanya ya. Oke, untuk bagian belakangnya yang masih tersisa bisa dirapikan lagi dengan menekuknya seperti ini. Jadi bagian kepalanya yang sebelah belakang ini tertutup dengan fondan warna putih ya. Kalau masih ada sisa yang kepanjangan bisa dipotong ya fondannya. Next, karena kita membentuk ini nih mata, melukis bulu mata, terus alisnya juga dengan menggunakan edible pen ya. Kayak gini hasilnya. Untuk bulu matanya cukup 3 saja biar lebih cantik. Bulatan kecil untuk hidungnya juga ya, jangan lupa. Dan untuk kesan tersenyumnya bisa menggunakan fondan tools yang bentuknya setengah lingkaran. Cara menyambungkannya dengan menggunakan tusuk sate. Ini dipotong agak panjang biar nanti bisa tembus sampai dasar cake. Nah, jangan menyentuh permukaannya saja, nanti gampang roboh. Jadi nanti posisi tusuk satenya memang benar-benar tembus sampai dasar rotinya ya. Lalu kita tempelin di atasnya seperti ini ya, duduk manis di atas cake-nya. Untuk sepatunya biar nanti nggak gampang lepas, ujung-ujungnya disambung sama tusuk gigi seperti ini ya. Lalu ditancapkan di bawah roknya biar merekatnya kuat, nggak gampang jatuh. Sekarang membuat tulisan dari fondan biar gampang melepasnya dari cetakan, bisa dikasih sedikit taburan maizena ya, biar kondisi fondannya agak kering. Untuk model tatakannya saya menggunakan fondan juga dari warna hijau seperti ini. Untuk lebih mudahnya kita mengacu besar penggaris saja ya, biar nggak terlalu banyak ngukur-ngukur. Nah, dipotong-potong seperti ini nih, sebesar penggaris. Dan cara menempelkan hurufnya ini berhubung cuacanya udah mulai agak panas, jadi kita butuh bantuan sedikit air ya. Memang kalau kita mengerjakan tat dengan banyak dekorasi fondannya, kita sangat tergantung dengan cuaca, apalagi yang tidak punya ruangan AC macam saya ini. Jadi kalau kondisinya panas, seneng banget sih fondannya cepet set ya. Next, sekarang kita bikin hiasan kecil-kecil. Ini namanya pil atau obat ya. Biar menyerupai kayak obat juga, bagian tengahnya bisa dikasih ini garis yang bisa dipotong. Biasanya kalau obat kan seperti itu ya, ada garis tengahnya. Kita sisihkan dulu
sekarang membuat hiasan bunga dari fondant yang digilas tipis dan kita bentuk lingkaran yang agak banyak menggunakan split yang bawahnya lebar seperti ini ya. Nah, sekarang kita bikin bunganya ya dengan menggunakan lingkaran yang udah kita buat tadi, membentuk kelopak bagian dalam. Dicoba dilingkarkan seperti ini ya. Dilingkarkan atau ditekuk sih? Membentuk kelopak ya. Banyak kelopak nanti akan kita gabungkan dari lingkaran-lingkaran tadi. Kayak bikin prakarya nih ceritanya. Nah, ini nih, dicoba ditempelin satu-satu dan jaraknya diatur ya. Jangan terlalu renggang biar nanti bisa kelihatan menyatu antara kelopak satu dengan kelopak yang lain. Ini tidak saya kasih air soalnya fondantnya udah lumayan lengket. Tapi kalau kalian rasa ini tergolong kering ya fondantnya, pas kalian bikin kan pengaruh cuaca juga, bisa kalian kasih sedikit air untuk menempelkannya biar tidak gampang terlepas ya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bagian bawah yang dirasa kepanjangan bisa dipotong dengan cutter biar bunganya bisa menempel dengan bagus, tidak kepanjangan ujungnya. Jadinya seperti ini nih. Dengan cara yang sama kita bikin bunga fondant juga pakai 3 warna yang berbeda ya. Ditempelin di samping-sampingnya cake. Untuk aksesoris tambahan kita bikin daun dari fondant juga dengan menggunakan cetakan. Nah, diselipkan di sudut-sudut bunganya ini nih. Tampak cantik ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita membuat hiasan yang lain. Ini semacam kayak termometer, memakai fondant warna putih yang diulir kecil seperti ini. Nah, jangan terlalu besar ya, pokoknya dikira-kira saja, sepantasnya saja ya, seukuran termometer. Dan untuk ujungnya bisa dikasih fondant warna abu-abu seperti ini nih. Lalu untuk garis-garisnya ini semacam angka-angka yang biasa ada di termometer, menggunakan bantuan edible pen. Dibikin garis kecil-kecil seperti ini ya. Kalau udah selesai, termometernya bisa diletakkan di belakang bunganya. Next, untuk hiasan yang satunya kita bikin pipet ya, yang biasa buat anak kecil ini. Kalau susah minum obat, perlu bantuan pipet ya. Kayak gini nih, pakai ulir fondant juga warna putih, dan untuk ujungnya dibikin agak runcing ya. Nah, ujung yang sebelah bawah, terus yang atas untuk pipetnya bisa dikasih fondant warna pink. Nah, biasanya pipet obatnya kan ada garis-garisnya untuk menunjukkan berapa sih mili obat yang harus masuk. Bisa menggunakan edible pen. Kalau udah jadi pipetnya bisa diletakkan di belakang bunga sama kayak termometer tadi ya. Oke, udah selesai nih hiasannya ya, baju perawatnya dengan dekorasi yang lumayan simpel sih menurut saya, nggak kebanyakan alat-alat medis seperti ini. Cukup stetoskop sama pipet dan termometer saja ya. Untuk hiasannya bunga-bunga juga untuk mempercantik tampilannya. Oke, udah selesai ya tutorialnya. Gimana, capek atau enggak lihat videonya? Terlalu panjang ya durasinya. Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dimengerti ya, dan bisa dipraktekkan kalau mungkin suatu saat dapat orderan tat dengan model seperti ini. Bagi pemula juga pokoknya tetap semangat kalau ingin pegang fondant. Dulu saya juga gitu, modalnya nekat sama semangat saja. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar tiap kali ada tutorial terbaru kalian cepat mendapatkan informasinya. Sampai ketemu lagi ya video selanjutnya. See you.